والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya, salatul tarawih dan salat witir Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini setiap muslim dan muslimah yang sudah baligh, berakal, dalam keadaan tidak safar, diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan ia menahan lapar dan dahaga. Namun Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala atas puasa yang ia lakukan. Nabi SAW menginformasikan kepada kita semuanya, tidak setiap muslim dan muslimah yang dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan mendapatkan pahala puasanya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, dari mulai pagi sampai dengan sore. Ada apa di balik itu semuanya? Ternyata Nabi SAW menginformasikan kepada kita bahwasannya ketika seorang berpuasa, tidak hanya kemudian dia berpuasa fisiknya saja. Ternyata ketika dia berpuasa fisik, tapi dia tidak berpuasa pada anggota badan tubuh yang lainnya. Ketika dia berpuasa, ternyata dia masih melakukan perbuatan dusta. Ketika dia berpuasa, ternyata dia masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala puasanya sampai habis, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak kaum muslimin yang dia berpuasa pada bulan Ramadan namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ibarat orang kalau jual beli itu rugi jual belinya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, karena dia telah melakukan perbuatan dusta, dia melakukan perbuatan maksiat, dia mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW menegaskan di dalam hadis yang lainnya, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Bukanlah puasa itu menahan lapar dan dahaga saja. "Walakinna siyamu minal laghwi warrafathi." Akan tapi orang yang berpuasa hendaklah dia menghindari dari perbuatan yang sia-sia, menghindari dari perkataan yang menjurus kepada perbuatan zina, yaitu al-laghwu warrafath. Perkataan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, ngobrol tidak jelas arahnya kemana, apalagi di bulan Ramadan. Maka seyogianya obrolan-obrolan yang anfaidah, tidak berfaedah, itu dihindari. Lebih baik digunakan untuk berzikir kepada Allah, berdoa, tilawatul Quran dan yang lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya yang lain, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah."
Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, bahkan mengamalkan perbuatan dusta tersebut pada bulan Ramadan, omongannya tidak jujur, omongannya selalu berbohong, berdusta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kejar pahala Allah. Mari kita kejar ridha Allah. Mari kita maksimalkan ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah memberikan nasihat untuk kita semuanya. Beliau menyampaikan nasihatnya, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal maharim." Apabila engkau berpuasa, maka berpuasalah pula pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari perbuatan dusta dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan engkau jadikan hari di mana engkau berpuasa dan hari di mana engkau tidak berpuasa itu sama saja. Ketika kita enggak berpuasa atau ketika tidak dalam keadaan berpuasa, orang tidak salat di masjid atau salatnya tidak khusyuk, salatnya sekedarnya, tidak menambah sunnahnya, tidak baca Al-Quran, tidak qiyamul lail dan yang lain sebagainya. Di bulan Ramadan juga ternyata demikian. Maka ini nasihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, jangan sampai hari di mana kita berpuasa, hari di mana kita tidak berpuasa sama saja. Maka hendaknya seorang yang berpuasa apalagi di bulan Ramadan, hendaklah dia meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak ke masjid, kemudian di bulan Ramadan dia ke masjid. Yang tadinya tidak salat, kemudian di bulan Ramadan dia salat. Yang tadinya tidak baca Al-Quran, di bulan Ramadan baca Al-Quran. Yang tadinya tidak qiyamul lail, di bulan Ramadan dia qiyamul lail. Itu artinya ada perbedaan amaliyah antara seorang tatkala dia berpuasa dan tatkala seorang dia tidak berpuasa. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk melakukan segala ketaatan di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita dan juga di Ramadan yang mendatang insyaallah taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.